Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu penilai dalam sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Perkenalkan, saya Teguh Santoso SKM MKes, salah satu dosen program studi S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Merangin. Video ini dibuat untuk melengkapi perihal persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen, yaitu unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang akan saya ambil dalam video pembelajaran adalah mata kuliah Kesehatan Lingkungan Dasar pada program studi S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat dengan bobot mata kuliah 2 SKS dengan kode mata kuliah 3308. Adapun deskripsi mata kuliah Kesehatan Lingkungan menjelaskan tentang kesehatan manusia, paradigma epidemiologi kesehatan lingkungan, dan lingkungan dihubungkan dengan hidrosfer, atmosfer, litosfer, biosfer. Adapun capaian pembelajaran mampu mengidentifikasi dan menganalisis kerusakan lingkungan yang terjadi akibat aktivitas manusia dan alam, mampu mengidentifikasi masalah lingkungan dan menganalisis berdasarkan aspek teknis dan perundang-undangan yang berlaku, mampu mengidentifikasi dan menganalisis masalah yang timbul oleh faktor lingkungan yang berpotensi mempengaruhi kesehatan manusia, mampu mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi dengan benar, mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis data dan informasi, mampu berkomunikasi baik lisan, mampu bekerja sama dengan tim, bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri, dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil organisasi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah, mampu mengidentifikasi masalah ataupun menganalisis kerusakan lingkungan yang mungkin terjadi akibat aktivitas manusia dan alam, mampu mengidentifikasi masalah lingkungan dan menganalisis berdasarkan aspek teknis dan perundang-undangan yang berlaku, mampu mengidentifikasi dan menganalisis masalah yang ditimbulkan oleh faktor lingkungan yang berpotensi mempengaruhi kesehatan manusia, mampu mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi dengan benar, mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis data dan informasi, mampu berkomunikasi baik lisan maupun tulisan, mampu bekerja sama tim, mampu mengidentifikasi dan menganalisis kerusakan lingkungan yang mungkin terjadi akibat aktivitas manusia, mampu mengidentifikasi masalah lingkungan yang menganalisis berdasarkan aspek teknis perundang-undangan yang berlaku. Yang diharapkan nanti mahasiswa memiliki kemampuan menganalisis dan memahami tentang efek lingkungan kesehatan serta atmosfer, hidrosfer, litosfer, biosfer, dan sosial terhadap manusia dan lingkungan. Adapun proses pembelajaran yang saya lakukan diantaranya secara offline atau tatap muka langsung dengan mahasiswa, dan online atau dilakukan dengan menggunakan metode via Zoom. Ada beberapa metode perkuliahan yang saya lakukan di dalam kelas, antara lain yaitu ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Oke, kita membahas masalah ceramah. Ceramah, saya akan menjelaskan langsung topik atau materi yang saya sampaikan kepada mahasiswa. Selanjutnya, diskusi. Dalam satu kelas saya bagi menjadi beberapa kelompok. Selanjutnya, hasil dari diskusi dari kelompok tersebut dilakukan presentasi dengan topik yang sudah dibagi sebelumnya. Ketiga, tanya jawab. Saya memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya kepada saya ataupun sebaliknya. Saya memberikan pertanyaan kepada mahasiswa yang pada intinya nanti kita bisa melihat dan dapat berkomunikasi yang terarah antara dosen dan mahasiswa.
Pada mata kuliah ini, aspek penilaian terdiri dari beberapa poin selama satu semester. Yang pertama, ada kehadiran, poinnya 15%, penugasan, poinnya 20%, ujian tengah semester ataupun UTS, poin 25%, ujian akhir semester ataupun UAS sebesar 40%. Untuk penilaian, saya sampaikan di awal kontrak perkuliahan ataupun di awal pembelajaran. Nah, supaya apa nanti? Mahasiswa bisa mengetahui apa-apa yang menjadi tanggung jawab mahasiswa ketika proses pembelajaran ataupun perkuliahan dimulai. Terima kasih. Berikut adalah video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Oke. Sebelum kita lanjutkan ke materi selanjutnya, pertemuan ketiga terlebih dahulu saya menggunakan ulang absen ya dari kalian. Ya. Oke, saya absen terlebih dahulu ya. Oke, semuanya sudah ya. Hadir semuanya ya. Oke. Untuk pertemuan yang ketiga di sini kita membahas masalah kesehatan lingkungan dasar. Yang dalam ini topiknya kita membahas masalah epidemiologi kesehatan lingkungan. Yang di mana ini pertemuan ketiga yang kemarin kita membahas masalah kesehatan lingkungan ataupun dasarnya. Ya. Sebelum memasuki materi yang ini, kita flashback kembali di materi yang kemarin. Kira-kira judulnya apa yang kemarin? Oke. Bab permasalahan lingkungan ya. Menurut kalian di Indonesia sendiri itu apa sih penyebabnya masalah kesehatan lingkungan? Ada yang bisa menjawab? Ya silakan si Ratu. Yang pertama yaitu adanya kos tambahan dan kepadatan penduduk. Oke. Yang kedua keanekaragaman sosial budaya dan adat istiadat dari sebagian besar penduduk. Yang ketiga belum memadainya pelaksanaan fungsi manajemen. Oke, terima kasih. Ada lagi? Ya, si Edo silakan Edo. Oke. Selanjutnya ada pengelolaan sampah. Seterusnya ada pengelolaan air bersih. Ada sih. Sistem pengelolaan air limbah. Ada yang terakhir ada pencemaran lingkungan. Oke, itu permasalahan yang ada di sini. Sebenarnya itu banyak yang lainnya ya. Masalah kepadatan penduduk salah satunya, ya masalah sampah yang pernah kita lakukan kemarin kita survei. Ya ternyata di Merangin sendiri itu permasalahan sampah itu sangat banyak. Ya kemarin satu harinya yang dijualkan sampah untuk di Kabupaten Merangin itu ada 3 ton satu harinya. Bayangkan dikalikan satu bulan berapa hitungannya? Itu yang sejujurnya materi yang kemarin. Oke, kita lihat kembali untuk materi yang ketiga. Kita membahas masalah epidemiologi kesehatan lingkungan. Ya, oke. Epidemiologi kesehatan lingkungan adalah studi atau cabang lingkungan yang mempelajari faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi timbulnya ataupun kejadian suatu penyakit dengan cara mempelajari dan mengukur dinamika hubungan interaktif antara penduduk dengan lingkungan yang memiliki potensi bahaya pada suatu waktu dan kawasan tertentu untuk upaya promotif lainnya. Nah, kalau kita bahas kembali ya masalah yang ada di Kabupaten sendiri itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi masalah kesehatan lingkungan sendiri. Kira-kira apa yang kita lakukan? Ya itu ada upaya preventif, promotif, kuratif, itu lagi rehabilitatif. Yaitu ada 4 item. Tentunya kita sudah mengetahui item-itemnya. Ya, oke bisa dipahami. Kira-kira promotif apa? Promotif. Ayo silakan, sudah lupa ya. Ayo dicek kembali ya. Promotif. Jelas kita memberikan pemahaman terhadap masyarakat. Ya, kira-kira apa masalah-masalah yang ada di Kabupaten Merangin yang masalah promotif, bagaimana sih kita supaya nggak terjadi sampai ke rehabilitatif. Saya sudah terjadi itu yang kita lakukan kembali ya enggak? Itu tujuan kalian sebagai tenaga kesehatan masyarakat ya. Oke, kita kembali soalnya kita langsung memahami masalah ilmu kesehatan lingkungan. Yang pertama ada paradigma kesehatan lingkungan.
lingkungan. Yang kedua ada dinamika perjalanan faktor penyebab penyakit. Yang ketiga parameter kesehatan lingkungan. Selanjutnya kemampuan mengidentifikasi, standar analitis, desain studi, analisis pajana. Ini ya. Dan kembali paradigma kesehatan lingkungan. Ada poin-poinnya. Yang pertama, menggambarkan hubungan interaktif antara berbagai komponen lingkungan dengan dinamika perilaku penduduk. Tuh, ya. Selanjutnya, model hubungan berbagai variabel dengan outcome penyakit. Tahu outcome? Keluaran. Silakan. Ini apa? Selanjutnya, merupakan dasar bagi analisis kejadian sakit dalam suatu waktu di wilayah. Ya, itu yang harus kita lakukan kembali. Ya. Selanjutnya, diperlukan batasan yang jelas dalam kesehatan lingkungan. Ya, oke, bisa dipahami sampai sini? Oke, kembali. Ada paradigma kesehatan lingkungan. Ya, kalau kita kembali, ada upaya program kesehatan ataupun plan kesehatan yang bawahnya ada wahana transmisi penyakit. Itu ada namanya penyakit kembali, ada transmisinya, keluar masuknya, ya. Disebabkan oleh apa? Adanya udara, air, makanan, manusia, faktor penyakit lainnya. Ya, itu ada dari udara sendiri, itu ada sumber perubahan buatan, ya. Atau alami, bisa jadi masyarakat ataupun dari perilaku manusia. Karena untuk berubah perilaku memang sangat susah. Ya, kadang-kadang kita di sini perilakunya baik, ketika nanti kita keluar dari sini kita nggak tahu perilaku seperti apa masalah kesehatan. Ya, selanjutnya antara masyarakat perilaku ada sakit dan mati, itu salah satunya. Jadi kita sudah mengikuti prosesnya masalah kesehatan, setidaknya kita mengurangi angka kesakitan. Ya, karena apa? Sakit itu mahal atau murah? Sakit murah atau mahal? Ya, sakit itu sebenarnya mahal. Ya, oleh kita. Tapi dengan orang lain belum tentu. Ya, sehat itu murah, tapi sebaliknya mahal. Karena apa? Kadang-kadang ketika kita mau makan, nantilah menunggu waktunya. Padahal sudah lapar kita tahan kembali, ya. Sehingga kalau sudah sakit, ya itu resikonya pasti ada. Biasanya dinamika perjalanan faktor penyebab penyakit, ya, mempelajari dinamika ataupun kinetika perjalanan suatu bahan toksik dan atau faktor penyebab penyakit yang menumpang atau berada dalam fase ataupun transmisi hingga kontak dengan manusia. Ini adanya transmisi dari suatu penyakit ataupun vektor ke agen ataupun ke manusia. Ya, itu ya harus kita ketahui. Ya, kita sebagai tenaga kesehatan masyarakat kita harus paham ya masalah host, masalah agen, ya kita harus kita ketahui kembali. Selanjutnya analisis pajana ataupun exposure assessment, mengamati setiap komponen lingkungan yang berpotensi memberikan dampak pada manusia apabila terjadi kontak langsung. Ya, sini hal yang perlu diperhatikan salah satunya adalah jenis, ya, jenis agennya ataupun penyebab penyakitnya. Itu yang harus kita tahu terlebih dahulu. Kira-kira penyakitnya apa? Sebabnya apa? Ya. Selanjutnya kembali sifat memberi potensi dampak dari agen penyakit tersebut. Itu harus kita pahami juga. Selanjutnya ada waktu paparan. Kapan mulai terkena? Ya, itu harus kita lihat kembali. Ada waktu paparan, ada tempat. Ya, selanjutnya ada preventif variabel dalam discourse assessment ataupun analisis pajana. Harus kita ketahui semuanya. Ya, bisa dipahami sampai sini? Oke, lanjut kembali. Sekarang kuliah dampak kesehatan. Kita harus bisa mengetahui ataupun bisa menilai. Ya, ada pengukuran dampak pada manusia. Yang pertama pengukuran behavior ataupun perilaku terhadap paparan. Ya, di sini kita kembali perilaku kita seperti apa, dari mana kita pernah.
kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan kita seperti apa? Ya, kalian semuanya sebagai calon tenaga kesehatan masyarakat, ya tentunya kita harus bisa memahami kondisi lingkungan kita di rumah kita. Benar nggak? Seandainya kita nggak melihat, ya lingkungan kita seperti apa, ya cuma dong kita sebagai tenaga kesehatan masyarakat. Seharusnya kita sebagai tenaga kesehatan masyarakat ataupun calon tenaga kesehatan masyarakat, kita harus paham, ya paham tentang lingkungan kita, ya lingkungan kita seperti apa, terus konsepnya seperti apa dari kita supaya nanti kita terhindar dari penyakit ataupun masalah kesehatan yang ada di sekitar kita. Itu dari kita dulu, ya kita sudah siap, baru kita upayakan ke kawan kita ataupun orang lain, ya. Selanjutnya pengukuran, ada identifikasi kasus, ya. Dari kembali kasusnya, kita identifikasi masalahnya apa, ya. Sama yang kita bahas yang tadi, ya. Terus kita pahami terlebih dahulu. Oke, jika ada pertanyaan sampai di sini silakan kalau tidak ada. Oke, pas. Oke, kita kembali. Aplikasi prinsip epidemiologi lingkungan. Di sini ada studi epidemiologi lingkungan, ada perencanaan dan pelaksanaan ataupun pemahaman kesehatan lingkungan, analisis dampak lingkungan ataupun ADL yang merupakan bagian dari AMDAL. AMDAL adalah analisis mengenai dampak lingkungan. Ya, itu lagi-lagi masalah lingkungan. Ya, kenapa konsepnya itu di tempat kita ataupun yang lain itu masalah lingkungan. Kira-kira lingkungan kita seperti apa sifatnya? Ya, belum besar sudah terkontaminasi, ya belum besar, ya. Tapi kita kembali kemarin sudah dicanangkan oleh pemerintah pusat, pemerintah Kabupaten Merangin. Kita di tahun berapa bebas namanya sampah? 2030 sudah dicanangkan pemerintah. Ya enggak kemarin? Ya 2030 kita harus siap, kita cukup untuk masalah sampah. Nanti di 2030 ada konsep tersendiri. Bagaimana cara kita mengurangi masalah sampah? Yaitu yang harus kita lakukan sebagai tenaga kesehatan masyarakat. Cara kita mengurangi. Ya, oke. Selanjutnya, studi epidemiologi lingkungan bertujuan untuk menghimpun informasi atau untuk tindakan pencegahan lebih lanjut. Contohnya, keadaan ataupun KLB, kejadian luar biasa. Langkah-langkah yang kita lakukan saat ini sudah terpapar masalah penyakitnya ataupun kejadian luar biasa di suatu daerah. Ya, kira-kira langsung kita lakukan semuanya? Enggak, ada runtutannya, ada prosesnya yang kita ketahui. Yang pertama, kita kembali perumusan masalah. Selanjutnya ada perumusan tujuan, ya, ada perumusan hipotesis, yang ada pelaksanaan, terus sampai yang terakhir analisa. Ya, dari beberapa item tersebut barulah kita lakukan evaluasi. Bagaimana sih masalah KLB tersebut, masalah kejadian penyakit yang lebih tinggi. Ya, itu yang harus kita kaji kembali, yang harus kita ketahui kembali. Ya, sama seperti ini kan nggak kasusnya seperti apa sih di sekeliling kita di kabupaten lain khususnya. Ya, itu. Selanjutnya, pemantauan kesehatan lingkungan ataupun surveillance kesehatan lingkungan. Surveillance epidemiologi adalah fokus pada penemuan dan pencatatan kasus. Ya, itu untuk surveillance epidemiologi. Adalah mencatat atau melihat terjadinya suatu kasus. Ya, selanjutnya surveillance kesehatan lingkungan melakukan pengukuran dan pencatatan kasus dan lingkungannya. Ya, nanti kita ada upayakan itu preventif, promotif, kuratif, sampai ke rehabilitatif. Itu tujuannya. Ya, kita sebagai tenaga kesehatan masyarakat nanti yang paling kita bahas adalah preventif, promotif. Kalau promotif siapa? Bidan, siapa lagi? Dokter. Itu salah satunya adalah pihak medis. Ya enggak? Kali kita berdiri sendiri. Ya, preventif, promotif, rehabilitatif kita. Tapi ketika sudah
kuratif masa pengobatan itu adalah pihak medis. Salah satunya adalah dokter, perawat, bidan. Itu ya. Oke, sudah dipahami? Oke, selanjutnya pemantauan kesehatan lingkungan. Adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, rencanakan parameter yang akan diukur ketika kasusnya. Selanjutnya, melakukan peninjauan lokasi pemantauan. Tempatnya kita kembali, kita survei kembali. Terus, tetapkan alat ukur yang diperlukan. Ya. Selanjutnya, rencanakan jadwal dan metode pengambilan data. Selanjutnya ini yang terpenting adalah masalah biaya, ya kan? Ya, kasusnya itu masalah biaya dari mana? Biasanya analisis dampak kesehatan lingkungan. Dan kembali identifikasi populasi yang berisiko, yaitu untuk mengukur sejauh mana kondisi lingkungan yang dapat menimbulkan dampak dari kesehatan lingkungan. Ya, selanjutnya ada hasil pengukuran dapat berupa proporsi dan angka ataupun rate, ya, angka prevalensi, angka insiden, angka kejadian. Ya, itu. Oke, selanjutnya terima kasih. Kalau ada pertanyaan silakan. Ayo silakan kalau ada pertanyaan. Ayo, pas. Oke, kalau ada pertanyaan, saya akan memberikan pertanyaan ke kalian. Ya, sejauh mana yang kalian dapatkan nanti. Ya, itu salah satunya harus kita lakukan. Ya, saya lihat kembali. Ya, kira-kira apa yang saya tanyakan? Tadi kan ada pertanyaan, bagaimana sih cara kita untuk mengurangi masalah penyakit yang sifatnya menular? Kira-kira apa? Penyakit yang sifatnya menular, kira-kira apa sih yang harus kita lakukan? Ayo silakan. Yang kita lakukan ketika ada masalah penyakit menular, masa kita nggak ada langsung? Kira apa sih yang harus kita lakukan? Ya silakan. Yang pertama yang harus kita lakukan seperti deteksi dini, Oke, deteksi diri. tindakan pencegahan, dan Oke. penanganan kasus. Oke, kan sudah saya berikan tadi kan. Ada deteksi dini, ya, ada penanganan kasus. Tergantung kembali kasusnya apa, ya kan? Itu yang kita lakukan. Yang utama kasusnya, ya. Tanpa adanya kasus, untuk apa kita lakukan? Ya enggak? Itu yang pertama, poin yang utama. Ya. Oke, ada lagi? Ada? Pas? Oke, kalau nggak ada lagi, mungkin pertemuan kita cukup sampai di sini. Lain waktu kita sambung kembali, ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.